يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Pengarang kitab melanjutkan, yaitu memberikan komentarnya dengan redaksinya wattihamun nafsi, tanamkan tuduhan kepada diri kita, nafsu kita. Jadi jangan percaya sama nafsu. Nafsu jangan diikutin gitu. Jadi tanamkan dugaan ya kepada nafsu. Fa in qalat, kalau seandainya berkata ya ini nafsu laka kepada kamu. Kadang-kadang nafsu kita nih ngomong sama kita. Ya, tamna'u bihazi syahwati, ya akan bersenang-senang dengan syahwat ini. Likai tatawajjaha ila ta'ati, tujuannya supaya nanti kamu bisa lebih fokus untuk taat kepada Allah. Parigal qalbi, dalam keadaan hatinya yang benar-benar kosong. Jadi di nafsu kita bilangnya udah sekarang kita melakukan maksiat dulu, senang-senang dulu. Nanti habis itu barulah kita taat kepada Allah. Nah itu bohong tuh, jangan diikutin. Kadang-kadang ada, kita masih muda, udah senang-senang dulu. Ntar udah tua baru kita bener dah. Jangan tuh, jangan diikutin. Ya, itu kadang-kadang nafsu kita begitu. Ya udah, sekarang mah kita yang penting ya senang-senang aja dulu, ikutin nih nafsu kita. Setelah itu baru dah kita ya jadi orang yang bener, taat kepada Allah. Nah itu jangan diikutin. Yang namanya ya hawa nafsu begitu kadang-kadang. Pengennya seperti itu. Takutnya kalau kita ikutin hawa nafsu, pas kita lagi berbuat dosa maksiat, kita mati. Bagaimana dah? Nah, jadi jangan diikutin. Kadang-kadang ada tuh keinginan, ada aja yang namanya kita sebagai manusia. Nah, di sini harus tanamkan tuduhan-tuduhan yang gak bagus kepada nafsu kita. Jadi kalau hawa nafsu ya ngajak senang-senang, jangan mau. Ya, maksiat jangan mau. Melakukan amalan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, jangan mau. Walaupun dibilang setelah itu nanti baru kita fokus untuk ibadah, serius kita. Nah itu jangan. Ya udah masih muda-muda mah, udah gampang. Ya kita senang-senang dulu dah. Ya ntar baru dah kalau udah tua kita ya sadar, baru kita ngaji, baru kita rajin ibadah. Nah itu jangan. Ya itu namanya ya keinginan hawa nafsu selalu bersenang-senang. Kan Allah udah bilang, innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi hawa nafsu itu selalu mendorong manusia, memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Au qalat, atau nafsu nih kadang-kadang berkata laka kepada kamu, irfa' ala nafsika. Udah lembutkan atas diri kamu, fil ibadati, dalam ibadah, litaduma alaiha, supaya terus mudawamah atas ibadah, au aksara minal ibadah, atau lebih banyak daripada ibadah, litapuza, supaya kamu memperoleh bidarajatil ula, dengan derajat-derajat yang tinggi. Ya au nahwizalika, atau seumpama itu. Walaupun alasannya cakep tuh. Kalau kamu udah ya melakukan ini, nanti baru udah serius ibadah. Ya insya Allah nanti kamu istiqomah. Ya nanti kamu bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Itu kan artinya bagus tuh. Cuma awali dulu kan perbuatan dosa, dengan perbuatan maksiat, ikutin nafsu dulu. Nah setelah itu baru dah sadar, baru dah jadi orang benar, istiqomah terus sampai nanti kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Nah itu jangan. Jadi kalau yang namanya nafsu begitu ya jangan diikutin. Jadi kita udah ada perasaan tuduhan yang gak bagus. Ya ini jangan-jangan nih nafsu gak bener nih. Nah gitu. Jadi jangan terlalu percaya. Anggap aja itu nafsu gombal. Jadi kita harus yang lawan.
Makanya salah satu ya amal ibadah yang begitu bernilai apa? Jihadul akbar. Apa itu jihadul akbar? Berjuang dengan jihad akbar, yaitu jihadun nafsi. Jadi berjuang melawan nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau yang lain-lain, bahkan dulu di zaman Rasulullah ada tuh bapak saudara yang namanya perang yang begitu besar, perang Badar. Umat Islam hanya 313, sementara orang-orang kafir itu 1000 orang lebih. Itu berat kan? Sebab dulu orang yang namanya perang itu benar-benar duel satu lawan satu, menghunuskan pedang. Siapa yang tangkas, siapa yang gagah, siapa yang hebat, di situ dimenang. Karena memang benar-benar berani. Ya, di atas kendaraan ada kuda, ya, ada onta, mereka duel satu lawan satu. Makanya kita kenal ada Asadullah, singanya Allah. Siapa? Sayyidina Hamzah. Ya, ada yang namanya Sayyidina Ali punya pedang, namanya pedang Zulfikar. Itu emang benar-benar Masya Allah. Kalau yang namanya perang, ya itu emang satu lawan satu, nggak seperti sekarang perang. Tinggal minjet tombol, wah keluar macam-macam. Ya, yang dihancurkan apa? Ya sarana dan prasarana. Sekarang kalau perang kan begitu. Ya rumah yang hancur, orang-orang yang kagak tahu, anak perempuan, anak kecil, hancur semuanya, mati. Karena dengan alat-alat seperti itu. Kalau dulu orang perang emang satu lawan satu. Jadi yang lain-lain mah enggak rusak. Ya, itu begitu hebat tuh dulu. Ya. Makanya benar-benar ketangkasan jiwanya masing-masing. Ya, keberanian. Kan itu udah begitu hebat. 313 melawan 1000. Itu kalau menurut ukuran satu lawan satu, ya 313 kalah. Tapi nyatanya Allah kasih pertolongan. Ya, jadi 313 bisa mengalahkan yang 1000. Sehingga Allah berfirman, "Kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah." Berapa banyak kelompok yang sedikit, yang minoritas bisa mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak. Itu begitu. Biiznillah. Tapi harus ditandai itu biiznillah, dengan izin Allah. Ya enggak mesti mayoritas menang. Ya, enggak mesti. Kadang-kadang ada minoritas menang. Ya, minoritas bisa menang. Makanya yang mayoritas jangan bangga dulu. Ya, jangan, sekarang kagak ada lagi istilahnya. Kita kencing aja juga pada kelelep, enggak. Enggak bisa. Sekarang ya dengan ya teori dengan pikiran-pikiran dan macam-macam lagi, ya itu bisa minoritas bisa mengalahkan yang mayoritas. Jadi begitu Bapak, ya saudara. Jadi Allah bilang kam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang minoritas bisa mengalahkan kelompok yang mayoritas. Nah akhirnya yang 313 bisa mengalahkan kelompok yang 1000. Tapi biiznillah. Udah selesai, Nabi pulang lah tuh ceritanya sama sahabat-sahabat yang habis berperang. Kemudian ya Nabi bilang begini, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kami baru saja kembali melakukan perang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bingung itu. Ya Allah, kita perang udah Masya Allah taruhannya jiwa, ya semuanya udah harta habis semuanya. Tapi kata Nabi, kita baru melaksanakan jihad kecil menuju jihad yang besar. Sehingga para sahabat nanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan jihad akbar, jihad besar itu ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, jihadun nafsi, jihad
melawan hawa nafsu. Itu ternyata hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Itu kalau kita lawan itu jihadul akbar. Tuh, makanya jangan ikutin hawa nafsu. Ya, jadi tanamkan tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Ya, jangan ntar begini nih kalau gue ikutin. Jangan ntar begini nih kalau gue ikutin. Itu namanya begitu. Ya, ada semacam dugaan-dugaan. Ya, boleh tuh kita punya prasangka yang begitu kepada hawa nafsu. Ini kalau saya ikutin hawa nafsu begini nih, wah bisa bahaya ini. Itu walaupun kelihatannya tujuannya ntar ente baru fokus sama ibadah, ntar ente baru bener. Jangan. Ya, jadi tanamkan praduga seperti itu. Ya, jadi dugaan-dugaan seperti itu bagus. Karena memang biasanya hawa nafsu itu selalu mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi fattahimha, maka tanamkan dugaan-dugaan kepada nafsu bi'an tan subaha, bahwa engkau nisbahkan nafsu itu ilal khiyanati. Biasanya nafsu itu berkhianat. Tuh begitu Bapak Saudara. Jadi jangan diikutin nafsu. Biasanya nafsu itu nanti akan berkhianat. Tuh ikutin aja ya akal pikiran kita, agama yang memang kita udah miliki. Ya, jadi kita lebih condong kepada akal pikiran yang dilandasi, yang dikuat dengan apa? Dengan agama. Jangan ngikutin hawa nafsu, karena memang ya hawa nafsu itu biasanya dinisbahkannya kepada berkhianat. Li'anna muradaha bizalikal khadi'ah, karena yang dimaksudnya itu biasanya dia apa? Ya khadi'ah wal makar. Ada khadi'ah, penipuan, makar sama. Makar itu semacam pembohongan, penipuan, khianat. Tuh mereka buat makar, tuh pengkhianatan berarti. Ya, jadi nafsu itu biasanya selalu melakukan pengkhianatan kepada dirinya masing-masing. Kita nih manusia diciptakan oleh Allah, di samping dikasih akal pikiran juga dikasih apa? Nafsu, hawa nafsu. Itu hawa nafsu biasanya selalu berkhianat. Ya, kalau akal pikiran itu biasanya mengajak manusia untuk jalan yang benar. Tapi kadang-kadang diganggu dengan nafsu. Makanya nisbahkan ya bahwa nafsu itu kadang-kadang suka berkhianat. Jangan ikutin hawa nafsu. Walaupun menurutnya ntar bagus begini-begini. Bohong itu. Ya, itu dia menipu, itu khianat. Nah, itu adanya dalam diri kita masing-masing. Jadi manusia kalau kagak ada nafsunya, ya bukan manusia. Ya, memang manusia begitu. Kan ada 3 makhluk Allah. Yang pertama alokasi cuma akal, pikiran. Malaikat nggak dikasih nafsu. Makanya malaikat benar semua. Iya kan? Malaikat nggak ada yang macam-macam. Yang kedua binatang. Binatang hanya dikasih hawa nafsu, nggak dikasih akal. Makanya pantas kalau pagi-pagi ayam udah kawin 3 kali, ya walaupun di depan orang banyak, ya kan? Ya namanya juga ayam. Tuh. Makanya pantas kebo nggak pakai celana, ya kan? Pernah ngeliat kebo pakai celana? Enggak. Kenapa dia nggak malu? Ya kagak punya akal pikiran. Begitu. Nah manusia nih makhluk yang paling istimewa. Di samping dikasih akal juga dikasih hawa nafsu. Siapa yang ngikutin hawa nafsunya, dia akan sama dengan binatang. Bahkan lebih rendah kebanding daripada binatang. Ya, ulaika kal an'am bal hum adallu, begitu. Jadi manusia yang ngikutin ya hawa nafsunya, maka dia itu diumpamakan seperti binatang. Bahkan bisa lebih rendah lagi dari binatang. Nah, sementara kalau manusia ngikutin akal agama yang sudah diajarkan oleh ya para ulama, ya ini insya Allah nanti dia nilainya bisa lebih mulia kebanding daripada malaikat. Tuh, masya Allah. Tinggal kita dah mau kemana? Ya mau ngikutin nafsu, ya udah sama binatang atau lebih rendah. Kalau kita ngikutin akal pikiran yang diajarkan oleh ya ulama-ulama kita, ngikutin agama kita, insya Allah akan bisa lebih mulia daripada malaikat. Wa adamur ridho anha, dan tidak ridho, tidak suka, ya tidak senang daripada nafsu, ain nafsi.
bi antu khalifaha, bahwasanya kamu harus melawan hawa nafsu, wa tu'siha, dan melanggarnya, maksiat sama hawa nafsu. Jadi kita harus lawan tuh hawa nafsu. Jangan ikutin hawa nafsu, jangan taatin hawa nafsu. Wa huwa ra'sul ibadati, kita melawan hawa nafsu itu termasuk ya modal daripada ibadah. Tuh, jadi kalau kita pengen jadi manusia benar, ibadahnya mantap, ya udah hawa nafsu lawan. Malam jam 3, jam setengah 4, jam 4 ikutin hawa nafsu aja, mata mau merem aja. Benar nggak? Iya, apalagi jam 4, setengah 4 gerimis ya. Ya itu kalau mata ya, ntar nafsu ngomong begini, udah dah sekali-sekali istirahat dulu, tidur ya, besok juga ada lagi subuh. Nah itu begitu, itu hawa nafsu. Kalau kita benerin, iya ya, ya kemarin kita sholat subuh jamaah terus, sekali-sekali juga nggak apa-apa, yaudah tidur aja udah ngikutin. Bener gak kira-kira dah? Kagak bener. Jangan diikutin hawa nafsu, lawan hawa nafsu. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi orang yang melawan hawa nafsunya itu ra'sul ibadah. Ya, itu kadang-kadang kan begitu, selalu berlawanan. Ya. Bangun malam mau qiyamul lail, tahajud, itu kalau ngikutin hawa nafsu nggak mau. Ngeliat jam baru jam 3, baru jam 3 merem dulu dah. Bangun lagi jam setengah 4, ya baru setengah 4 merem lagi. Ya kata hawa nafsu, entar masih malam. Oh orang-orang juga belum pada bangun, pada tidur semua. Dah merem dulu. Nah begitu. Ya, tidur lagi. Kesiangan nggak akhirnya? Kesiangan. Tuh. Ada orang yang kencing doang bangun, habis itu tidur lagi. Ya dikencing dah. Habis kencing ditidur lagi. Ya karena nafsu bilang masih malam. Ya istirahat dulu, istirahat yang cukup. Begitu. Ya, entar ente sakit lagi, istirahat yang cukup. Itu tidur baru berapa jam. Itu hawa nafsu begitu. Ya. Jadi bangun, tahajud, qiyamul lail. Insyaallah orang yang tahajud, yang qiyamul lail nanti akan diberikan maqamam mahmuda. Allah yang bilang, kedudukan yang sangat terpuji. Ya, maqam yang terpuji. Coba lihat ada orang yang suka tahajud, ya usahanya lancar, ya kemudian dikasih kemuliaan, bahkan diberikan kesehatan. Ya, jadi fungsi tahajud itu juga bisa memberikan kesehatan. Orang jadi sehat dengan tahajud. Nah, begitu. Nah, mudah-mudahan nih Bapak Saudara udah melakukan itu semuanya. Ya, jadi terus ya istiqomah, jangan ngikutin hawa nafsu. Jadi lawan tuh hawa nafsu. Wa awwalu maratibis sa'adati, dan awal ya yang memiliki martabat yang bahagia, yang sukses itu kalau kita melawan hawa nafsu. Wa qad qila, dan sungguh dikatakan al khuruju anin nafsi huwa ni'matul uzma, keluar dari hawa nafsu artinya melawan daripada hawa nafsu dan diikutin, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Li'annaha a'zamu hijabin baina syahsi wa bainallahi, karena ngikutin hawa nafsu merupakan salah satu bentuk yang terbesar daripada hijab, dinding antara seseorang dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tolong digarisbawahi. Jadi antara manusia kita dengan Allah atau ada hijab. Hijab itu artinya apa? Dinding penghalang, ada penutup. Nah ini yang gara-gara yang nutupin apa? Nafsu. Orang yang suka ngikutin hawa nafsu, sehingga ada dinding penghalang. Semakin dia ngikutin hawa nafsunya, dinding penghalangnya semakin tebal. Begitu Bapak Saudara ya. Nah kalau hawa nafsu ini dilawan, insya Allah nggak ada lagi hijab. Manusia dengan Allah langsung online, nyambung. Ya, kagak error. Begitu. Karena yang membuat error, yang membuat hijab, yang membuat dinding penghalang itu adalah hawa nafsu. Ya, sehingga orang yang melawan hawa nafsu itu merupakan salah satu cara ya bagaimana antara dia dengan Allah itu tidak ada dinding penghalangnya. Orang kalau udah kagak ada dinding penghalangnya enak banget udah.
Ya online artinya langsung. Ya, ya Allah, doanya diterima. Apapun yang diinginkan itu udah merasa dekat deh. Udah nggak ada hijab lagi. Ya, antara manusia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad su'ila ba'dul ashahi, dan terkadang ditanya ba'dul asyah, sebagian para tuan-tuan guru, anil islami, terkait tentang Islam. Faqala, maka kata tuan guru yang ditanya jawabannya, zabhun nafsi bisaifil mukhalafati. Oh begitu. Zabhun nafsi artinya sembelih hawa nafsu itu bisaifil mukhalafati, dengan pedang melawan. Ya, jadi bagaimana cara nafsu itu disembelih? Alatnya, pedangnya namanya pedang mukhalafah. Jadi kalau kita selalu melawan hawa nafsu, berarti nafsu itu kita udah sembelih. Hadza min idafatil musabbahi bihilil musabbahi, ini merupakan sandaran musabbah bi kepada musabbah. Ai bi mukhalafatin nufusi, yaitu dengan kita melawan hawa nafsu, al musabbahati yang diserupakan hawa nafsu itu, tilkal mukhalafah, ya, yaitu mukhalafah melawan bisaifi, yaitu dengan pedang as-sarim yang terhunus. Li'anna saifa, karena pedang, alatul mujahadati, alatun, yaitu satu alat, li mujahadatil kufari, untuk melawan orang-orang kafir. Wal mukhalafatu, sementara mukhalafah melawan itu alatun, satu alat, li mujahadatin nufusi, untuk melawan, berjihad kepada nafsu. Kalau kita berjuang melawan orang kafir itu pakai pedang. Ya, kalau kita melawan ya orang-orang kafir pakai apa? Pakai pedang. Tapi kalau kita melawan hawa nafsu pakai apa? Mukhalafah. Mukhalafah itu ya jangan ikutin. Jadi tidak ngikutin hawa nafsu itu adalah satu bentuk alat untuk melawan nafsu, mujahadah kepada nafsu. Wa qala Sahl bin Abdillah, dan telah berkata Imam Sahal bin Abdillah, ma'abadallaha bisyai'in, tidaklah ya menyembah seorang kepada Allah dengan sesuatu, misla mukhalafatin nasi, seperti melawan hawa nafsu wal hawa. Jadi tidak ada lagi nilai ibadah yang paling bagus kebanding daripada kita melawan hawa nafsu. Udah. Jadi intinya lawan dulu hawa nafsu. Jadi manusia kadang-kadang terprosok kepada perbuatan dosa dan maksiat itu satu, cuma alasannya ya ngikutin hawa nafsunya. Selama dia ngikutin hawa nafsu, otomatis dia akan terprosok ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia bisa lawan ya hawa nafsu itu, insya Allah dia akan menduduki posisi yang sangat tinggi. Ya, karena nggak ada nilai ibadah ya kepada Allah yang lebih tinggi kebanding daripada melawan hawa nafsu. Intinya melawan dulu hawa nafsu. Kalau kita udah bisa melawan hawa nafsu, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang punya ya bakat dan potensi yang baik. Ya, rajin ibadah dan lain-lainnya. Karena ya itu dia udah melawan hawa nafsu. Afada dzalika al-Bajuri, yang menjelaskan itu adalah Imam al-Bajuri. Wa bu'du syaitani, kemudian benci sama setan. Tuh, setan itu kan artinya satu sifat yang jelek. Ya, itu namanya setan. Jadi sifat-sifat yang jelek harus kita benci. Itu namanya syaitan. Setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Ya, itu begitu. Jadi setan. Jadi kita harus benci itu ya kepada ya syaitan. Bi alla yuti'a amrahu. Bagaimana cara bencinya? Cara bencinya di sini ya dengan cara dia tidak ngikutin perintahnya, wanah Yahud, tidak ya tidak taat pada perintahnya, dan dia mencegahnya, larangannya. Jangan ditaatin, perintahnya jangan ditaatin, ya larangannya jangan ditaatin. Karena perintahnya buat apa dia?
Ya, inna syaitana tuh ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Tuh. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada kamu satu, nakut-nakutin. Ya, nanti kamu miskin. Awas, kalau kita mau sedekah, setan bilang, jangan sedekah, nanti kamu miskin, jadi fakir. Tuh. Yang kedua, wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu biasanya memerintahkan kepada kamu untuk apa? Untuk melakukan perbuatan dosa. Tuh, makanya benci sama setan artinya jangan ikutin apanya? Perintahnya dan larangannya. Kita mau sedekah dilarang sama setan. Jangan. Ya, emang apa? Nanti kamu miskin. Itu larangannya jangan diikutin. Kalau kita ikutin, oh iya. Kalau saya sedekah ntar saya habis. Udah nggak jadi dah. Nah, itu berarti kita udah ngikutin setan. Jangan ikutin perintahnya. Apa perintahnya? Perintah setan itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan fahsya, perbuatan maksiat. Nah, itu jangan diikutin juga. Nah, bentuk seperti itulah namanya benci kepada setan. Wa bughdud dunya, kemudian benci sama dunia. Dunia, jangan mahabbah, jangan cinta sama dunia, benci sama dunia. Tuh, nggak boleh. Kenapa? Tabaan lillahi ta'ala, karena ngikut kepada Allah Ta'ala. Fa innallaha ta'ala, karena Allah Ta'ala lam yanzur ilaiha, tidak pernah melihat kepada dunia munzu khalaqaha, semenjak dia ciptakan. Li syiddati bugdihi laha, karena begitu dia sangat benci. Allah sangat benci sama dunia. Habis diciptakan dia kagak lihat lagi. Itu dunia namanya. Jadi Allah yang menciptakan dunia, habis Allah ciptakan, Allah kagak lihat-lihat lagi. Nah, makanya kita sebagai hambanya yang beriman, yang bagus, yang memang mau mengikuti ajaran Allah, ya jangan sampai kita cinta sama dunia. Hubbud dunya itu nggak bagus. Kita harus bughdud dunya, benci sama dunia. Nah, sekarang ini maksud dunia apa? Ini harus kita paham nih. Dunia itu wal muradu bid dunya, yang dimaksud dengan dunia mazada alal hajati syar'iyyah, sesuatu yang sudah lebih ya atas hajat syar'iyyah. Selama kita masih butuh untuk perbuatan-perbuatan ya dalam kategori syar'i, ya emang kita butuhkan dalam rangka kita ingin ya memperjuangkan agama kita, itu sesuatu yang kita butuhkan, bukan dunia namanya, bukan dunia. Makanya Bapak Saudara, ini kita punya uang nih. Uang ini kita gunakan untuk apa? Berjuang di jalan Allah. Ya, untuk infak, sedekah, untuk memberikan nafkah, itu uang itu bukan dunia, itu bukan dunia. Kita punya kendaraan. Ya, apakah itu motor, mobil, tapi itu kendaraan itu kita gunakan buat ya apa? Buat melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Kita dengan motor kita bisa gunain kalau mau ngaji ke tempat yang jauh pakai motor. Kalau kita mau silaturahim bisa pakai motor. Itu berarti motor bukan dunia. Begitu juga mobil. Kita perlu mobil. Ya, dengan mobil ini nanti kita bisa gunakan buat silaturahim. Ya, kalau ke tempat-tempat yang jauh, ya atau untuk ngaji atau untuk hal-hal yang baik. Nah, ini diperlukan. Maka mobil itu nilainya bukan dunia. Begitu. Ya, makanya saya bilang, jadikan apa yang kita miliki ini bukan dunia, jadikan akhirat. Nah, itu insya Allah. Tapi kalau udah enggak kita butuhkan untuk lil hajati syar'iyyah, udah itu dunia. Itu dunia. Nah, kita jangan cinta sama yang begitu. Ya, kalau kita benci sama dunia, insya Allah itu nilai yang sangat bagus. Ya, makanya apa yang kita miliki jadikan buat akhirat, sehingga nilainya bukan dunia. Kan ada orang ya punya mobil cuma senang-senang doang, dunia doang dipikirin. Ya, menghambur-hamburkan kesenangan-kesenangan, ngikutin hawa nafsu dunia. Tapi ada orang punya mobil untuk silaturahim, untuk ngaji. Kalau ada tetangga butuh, nih mobil sama saya, ayo silahkan. Tetangga lagi sakit, ya dibantu, dianterin pakai mobil dia. Nah, itu jadi akhirat itu bukan dunia mobilnya.
Itu kita gunakan begitu Bapak Saudara. Ya, jadi kita manfaatkan semua harta yang kita miliki buat seperti itu. Kalau kita sayang-sayang doang mah ya dunia itu. Ya, yang akhirnya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya kendaraan, Masya Allah. Kalau ya ada tetangganya yang perlu, silakan untuk nganter-nganter. Apalagi ya ada gurunya mau ke sana mau kemari dianterin. Ya itu tuh kendaraan yang begitu tuh udah akhirat, bukan dunia lagi. Karena untuk berjuang, ya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah itu bukan lagi urusan dunia. Itu kenapa? Karena namanya hajat syar'iyah namanya. Itu jadi harus paham tuh dunia yang bagaimana dunia. Ya, jadi nanti yang kita miliki usahakan arahkan ke ya akhirat, bukan untuk masalah dunia. Insya Allah kelihatannya dunia, tapi sebenarnya itu akhirat. Kelihatannya dunia doang, tapi itu sebenarnya niatnya untuk akhirat. Jadi bagus itu. Ya, jadi bagaimana sikap kita. Makanya dengan kita ngaji kita paham tuh. Oh, kita punya kekayaan. Bagaimana supaya kekayaan kita tidak masuk dalam kategori dunia? Nah, itulah gunakan, manfaatkan untuk ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti nilainya menjadi apa? Menjadi akhirat. Nah, kalau udah lebih dari itu udah dunia dah. Ya, kalau udah ya tidak digunakan untuk itu semuanya, itu namanya udah dunia. Wa bughdu ahlil ma'asi, benci kepada orang-orang suka berbuat maksiat. Jadi bukan kepada orangnya, karena kepada perbuatannya dia maksiat. Itu tuh yang kita nggak suka. Ya, jadi kita benci kepada ahlil ma'asi bi ayun kira, bahwasanya diingkar ala fi'lihim al ma'asi, karena mereka melakukan perbuatan dosa, wala yardo bizalika, dan dia tidak reda dengan hal itu. Ya, jadi artinya dengan perbuatannya itu yang kita nggak suka. Sebenarnya bukan orangnya yang kita benci. Sebab benci sama orangnya kagak boleh. Ya, tapi kita benci sama perbuatannya. Ya Allah, ente melakukan perbuatan maksiat dosa, saya kagak suka. Nah, jadi ente benci sama perbuatannya, bukan sama orangnya. Kalau orangnya mah kagak benci, cuma gara-gara perbuatannya, nah itu yang saya kagak suka. Begitu boleh. Jadi benci sama perbuatan-perbuatannya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullah, kemudian cinta kepada Allah. Wa maknanya cinta kepada Allah itu istidamatu taati, terus menerus taat kepada Allah. Wa jatinabu mukhalafati, dan menjauhkan ya segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kalau kita cinta sama Allah berarti ya kita melaksanakan ya ketaatan, terus istiqomah, jauhkan yang itu bisa apa ya membuat ya kita berbuat dosa dan lain-lain sebagainya, mukhalafah. Tuh, jadi artinya itu bukti kita cinta kepada Allah. Jadi kalau ditanya ente cinta sama Allah, insya Allah cinta. Bagaimana caranya? Istiqomah, konsekuen, terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhkan segala larangannya. Wa mahabbatu kalamihi, kemudian cinta kepada kalam Allah, Al-Qur'an maksudnya. Bi alla yunkira syai'an mimma fihi, bahwasanya dia tidak pernah ingkar terhadap sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, itu begitu. Jadi cara cinta kepada kalam Allah artinya apa? Kita enggak pernah ingkar apa yang ada di dalam Al-Qur'an tuh, perintahnya kita laksanakan, larangannya kita jauhkan. Ya, kalau dibaca Quran, oh ini haram, jangan kau lakukan, ya tinggalkan. Nah, itu namanya kita cinta sama kalam Allah, bukan sekedar baca doang. Kita baca wala taqrabuz zina, kita baca, rajin baca Qur'annya, tapi dia melakukan perbuatan zina, ya nggak boleh. Ya, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dibaca.
Ya, tiap hari dibaca, rajin baca Qur'annya, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi dalam hidup kehidupannya bisnisnya penuh dengan riba. Ya namanya nggak cinta dengan kalam Allah. Kan masih banyak orang begitu. Ya, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi ya dalam berbisnis masih tetap riba. Ya, nggak boleh. Ya, riba itu kan hal yang diharamkan. Jauhkan dari hal-hal yang berbau riba. Tuh, jadi nggak boleh Bapak Saudara, bisnis boleh jual beli, tapi riba jauhkan. Jangan kita setiap hari tetap berbisnis dengan ribawi. Nah, ini masya Allah ngeri kita. Sebab riba ini termasuk apa? Termasuk dosa besar. Nah itu jadi artinya kalau kita cinta sama kalam Allah, berarti itu harus dijauhkan. Jangan kita hanya mengumpulkan kekayaan dengan cara bagaimana saja. Yang penting saya kaya, bagaimana ke caranya? Ya, nggak boleh. Jadi rentenir lah. Ya, itu kita punya uang minjemin ke orang lain. Ya, dengan nanti niatnya dari pinjaman itu dapat keuntungan. Minjemin 1 juta, nanti orang harus pulangin 1.500.000. Kan otomatis punya keuntungan 500. Itu haram. Ya, nggak boleh. Kalau dia tetap melakukan, ya percuma aja dia ngaji, percuma aja dia tiap hari baca Al-Quran. Nah ini yang diajarkan. Salah satu cinta kepada kalam Allah. Nah itu hal-hal yang dilarang di dalam kalam Allah, tinggalkan. Begitu. Ya, ini namanya mahabbatu kalamih. Ya, itu cinta kepada kalam Allah seperti itu. Wa min alamati mahabbatihi, di antara tanda-tanda cinta kepada kalam Allah, iksaru tilawatihi, memperbanyak membacanya. Man ahabba syai'an, karena orang yang ingin cinta terhadap sesuatu, aksara min zikrihi, berarti dia banyak apa? Mengingatnya. Jadi kalau cinta kepada sesuatu berarti kita sering ingat. Kita cinta sama kalam Allah, Al-Quran, kita sering baca. Nah di samping kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Nah nanti baru ya kita lanjutkan dengan warasulih, ya cinta juga kepada Rasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah ya, yang dapat kita baca ya, akhirnya